Halo, Hai, ketemu lagi di episode yang masih bahas soal center atau cakra. Di episode kali ini kita mau bahas center. sakral. Nah, gambarnya di sini ya. Di Oke, sini nih ya, di buletin yang di buletin itu ya. kotak kedua dari bawah ya. Oke, Ya, jadi silakan. Bu. Apa itu center sakral? Susah lo ngomongnya lo. banyak R-nya ya. Eh, Ya, jadi center sakral ini adalah center yang bicara tentang energi. Ya, jadi energi di sini adalah maksudnya energi yang berhubungan dengan daya kerja gitu ya. Karena kalau energi itu kan bisa diartikan macam-macam ya. Tapi kalau untuk sakral kita bicara tentang daya kerja gitu. Nah, jadi center sakral ini sebetulnya yang membedakan kenapa ada orang dengan energy type dan ada yang non energy type. Ya, jadi kalau yang sakralnya divine nyala itu akan menjadi type energi, yaitu antara generator atau manifesting generator. Nah, kalau yang sakralnya putih, open, undefined, itu yang akan menjadi non energy type, yaitu manifestor, projector atau reflektor. Nah, sekali lagi seperti apapun yang lainnya ya di human design, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek. Ini hanya perbedaan ini itu gitu ya. Jadi beda aja. Karena perannya beda. Nah, untuk yang energy type itu berarti memang didesain untuk work gitu kan. Untuk melakukan kerja gitu ya dalam jangka waktu yang bisa lama, bisa konsisten karena energi daya kerjanya tersedia. Konsisten ada ya? Konsisten ada gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk para center sakral divine itu adalah kemampuannya, maksudnya gini, energi untuk bekerjanya itu tetap dilakukan dengan cara merespon gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang energinya ada konsisten bukan berarti segalanya lantas bisa dikerjakan gitu kan. Bisa, itu bukan berarti harus gitu kan. Sekali lagi ada respon sakral, dan respon sakral ini sebetulnya menarik ya. Karena sakral ini hanya menyediakan energi daya kerjanya untuk hal-hal yang selaras, hal-hal yang disukai, hal-hal yang diinginkan. Pokoknya hal-hal yang membuat sakralnya ini on gitu ya. Jadi memang energi daya kerjanya ini walaupun konsisten tersedia, tapi tetap untuk mengaksesnya dia perlu merespon. Artinya ketika ada sesuatu yang datang terlebih dahulu ya, baru dia akan tersedia. Dan juga yang kedua, ketika apa yang dilakukan itu selaras gitu. Jadi ada dua ya, digunakan untuk merespon dan digunakan untuk hal-hal yang selaras atau disukai. Jadi jangan heran juga ketika saya generator tapi kok kayaknya mengerjakan pekerjaan tertentu kok energinya nggak keluar gitu ya. Ya memang seperti itu desainnya. Jadi Tuhan sebetulnya pengen kita tuh bekerjanya tuh happy gitu, mengerjakan apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi didesain untuk merespon, gitu ya. Kemudian untuk yang non energy type yang sakralnya undefined, itu bukan berarti lantas nggak punya energi gitu ya? Nggak punya energi atau lantas lemah gitu ya. Tapi memang karena perannya beda gitu. Ada peran-peran ya seperti peran manifestor, projektor dan reflektor itu memang perannya itu bukan untuk working gitu. Ya kan? Dalam satu tim itu kan kalau semuanya perannya kerja juga jadi nggak lengkap gitu kan. Ada yang perannya mengkoordinasi, ada yang perannya memulai gitu kan. Dan juga kalau reflektor dia yang mereview gitu. Suasananya udah oke belum, udah sehat belum gitu ya, on the track atau enggak. Jadi semuanya memang punya perannya, tidak ada yang lebih penting atau tidak gitu ya. Hanya peran yang berbeda supaya dunia ini tuh lengkap dan seimbang. Nah, untuk tipe-tipe yang non energi ya berarti
perlu menyadari gitu bahwa karakteristik peran dirinya memang bukan untuk working all the time gitu ya. Dan tidak perlu merasa bersalah dengan itu. Tidak perlu merasa bersalah karena memang perannya bukan untuk itu gitu kan. Nah, untuk yang type-type non-energy ini ya berarti hanya perlu menyadari kapan saatnya cukup gitu ya. Kapan ketika tubuhnya sudah memberi sinyal bahwa oh ini cukup, kita harus ambil break gitu ya, istirahat, jeda gitu, kemudian recharge gitu kan. Dan itu memang cara kerjanya gitu. Memang cara kerja tubuhnya seperti itu. Jadi memang perlu disadari kapan waktunya untuk me time, kapan waktunya untuk melepaskan diri gitu ya dari orang-orang sekelilingnya gitu ya, supaya tubuhnya itu nggak sampai shutdown gitu kan. Jadi begitu ada sinyal low battery, ya udah gitu, dikenali, kemudian ya diberikan ruang dan waktu untuk recharge gitu ya. Jadi untuk manifestor, projector dan reflektor memang disadari bahwa energi daya kerjanya menyerap dari luar, dan memang perannya bukan untuk do the work yang konsisten, yang dalam jangka waktu yang panjang. Perannya berbeda. Jadi bijaksana aja menggunakan energinya, karena energi daya kerjanya kan berarti bisa dibilang lebih sedikit ya. Nah, energi yang lebih sedikit ini atau energi yang kemudian dia serap dari luar itu digunakan sama sebetulnya, digunakan untuk hal-hal yang disukai dan diinginkan. Ibaratnya nih, kita punya pinjaman gitu ya. Nah, ya kita perlu bijaksana kan menggunakan pinjaman ini untuk hal-hal yang membuat kita happy gitu. Ya kan? Jadi supaya bijaksana menggunakan energi yang energinya itu digunakan seefisien dan seefektif mungkin, yaitu ya untuk yang membuat diri kita merasakan signature. Gitu ya. Apakah itu damai, apakah itu sukses puas, gitu ya, merasa berhasil dan juga merasa excited gitu. Gitu sih. Oke. Menarik ya. Jadi sebetulnya center sakral ini juga acuan untuk jadi type gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi ini aja udah ada penggabungan antara center dengan type. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum cek secara lengkap human design-nya, bisa klik aja di link di description gitu ya. Karena untuk membaca human design ini harus perlu utuh gitu ya, perlu holistik. Jangan sampai saya type ini, lalu teman-teman langsung mengidentifikasikan dirinya hanya berdasarkan type gitu ya, atau hanya berdasarkan apalagi ya, center tertentu gitu, potongan-potongan sebagian gitu ya, karena jadi nanti jadi ada yang bingung gitu ya. Lebih baik dilakukan secara utuh gitu ya. Jadi teman-teman klik aja, cek aja di description gitu ya, nanti ada WA di situ, nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng. Setiap hari Kamis di Lompatan Hidup ada Zoom bareng gitu ya, webinar bareng. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. See you.